menjadi bukti bahwa nilai-nilai tauhid tidak sepenuhnya hilang. Salah satu keturunan Nabi Ismail yang paling dikenal adalah Adnan, yang merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad. Dari Adnan turunlah Ma'ad, lalu Nizar, dan seterusnya hingga sampai kepada Qusay bin Kilab yang memimpin Makkah dan mengatur urusan Ka'bah. Qusay adalah cikal bakal kemunculan suku Quraisy. Di masa itulah Makkah menjadi pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya berbagai suku Arab. Sayangnya, justru di tengah kemajuan ini, masuklah berhala-berhala dari luar, hingga akhirnya Ka'bah yang dahulu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail menjadi penuh dengan patung-patung. Meskipun begitu, sebagian kecil dari keturunan Nabi Ismail masih memegang ajaran tauhid. Mereka dikenal sebagai Al-Hunafa, orang-orang yang menolak menyembah berhala dan masih berpegang pada ajaran Ibrahim. Mereka menjadi cahaya yang tersisa di tengah kegelapan jahiliyah. Dari sinilah Allah mempersiapkan lahirnya Nabi terakhir dari jalur yang paling suci, keturunan Ismail, melalui keluarga yang menjaga kehormatan dan akhlak, yakni keluarga Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, orang tua Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Misi ini adalah kelanjutan dari misi kenabian sebelumnya. Ismail adalah salah satu penopang awal dari risalah besar ini. Tanpa tauhid yang diajarkannya, tanpa kesabaran yang diwariskannya, tanpa Ka'bah yang dibangunnya, maka panggung sejarah tidak akan siap untuk menyambut cahaya kenabian terakhir. Oleh karena itu, mengenang Nabi Ismail bukan hanya mengenang masa lalu, tapi juga menyadari peran strategisnya dalam membentuk jalan menuju kemunculan Islam, agama yang sempurna yang menghidupkan kembali ajaran Ibrahim dan Ismail dalam bentuk paling utuh. Dan pada saat yang ditentukan oleh Allah, lahirlah Nabi Muhammad, penutup para nabi, yang akan membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikannya sebagai pusat tauhid atas perintah Allah. Ka'bah bukanlah bangunan biasa, itu adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah di muka bumi, sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang dibakar, Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail bukan untuk dikenang sebagai peninggalan sejarah, tetapi untuk dijadikan sebagai pusat ibadah dan pemersatu umat manusia dalam tauhid. Dan selama bertahun-tahun setelah wafatnya keduanya, rumah suci ini masih menjadi tempat tujuan ibadah. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, ia tercemar oleh berhala dan praktek syirik. Namun Allah tidak membiarkan rumahnya dikuasai oleh kebatilan selamanya. Dari keturunan Ismail, Allah bangkitkan Nabi Muhammad yang sejak awal kenabiannya telah diarahkan untuk mengembalikan fungsi Ka'bah sebagai tempat ibadah yang murni hanya untuk Allah semata. Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan lebih dari 360 berhala yang ditempatkan di sekelilingnya. Dengan tangan beliau sendiri, beliau menegakkan kembali risalah tauhid yang dahulu ditegakkan oleh Ibrahim dan Ismail. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi. H.A. Abu Dawud dan An-Nasai. Ini menunjukkan bahwa para nabi tetap hidup dalam derajat mereka di sisi Allah. Dan begitu pula, warisan mereka tetap hidup, termasuk warisan Nabi Ismail dalam bentuk Ka'bah dan nilai-nilai tauhid. Ka'bah menjadi lambang persatuan umat Islam, arah kiblat dalam salat, dan tempat puncak ibadah haji. Semua ini adalah bagian dari sistem ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, namun fondasinya telah diletakkan oleh Ibrahim
Ismail dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Inilah bukti bahwa perjalanan Nabi Ismail karena warisan dakwah Nabi Ismail alaihissalam yang tertanam dalam risalah Nabi Muhammad bukanlah untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 117, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Dakwah tauhid yang dahulu ditegakkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di tanah gersang Makkah kini telah menjelma menjadi sebuah peradaban global melalui tangan Rasulullah. Dari Ka'bah yang beliau bantu dirikan, kini seruan La ilaha illallah menggema di seluruh penjuru bumi. Ini adalah bukti bahwa usaha kecil yang dilakukan dengan keikhlasan dan kesabaran dapat membuahkan hasil besar dengan izin Allah. Nabi Ismail alaihissalam mungkin tidak memimpin pasukan besar atau menyampaikan wahyu dalam bentuk kitab suci seperti para rasul ulul azmi. Namun perannya sangat strategis, mempersiapkan fondasi spiritual dan geografis bagi risalah akhir zaman. Ia hidup di tengah masyarakat Arab, menyebarkan ajaran tauhid, membina keluarga yang bertakwa, dan menjaga Ka'bah. Semua ini adalah kontribusi nyata yang menjadi jalur dakwah Islam setelahnya. Dan ini memberikan kita pelajaran penting bahwa dakwah yang ikhlas, sekalipun dalam ruang yang terbatas, akan memiliki dampak luas bila diteruskan secara istiqomah oleh generasi setelahnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, melanjutkan risalah ayahandanya, Ibrahim, dan kakeknya, Ismail. Bahkan saat Rasulullah mendakwahkan Islam di Makkah dan kemudian ke Madinah, beliau selalu mengaitkan misinya dengan tauhid Ibrahim dan Ismail. Dalam khutbah Haji Wada, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah." Hadis riwayat Ahmad. Pesan ini bukan hanya tentang kesatuan umat manusia, tapi juga pengingat bahwa risalah tauhid adalah warisan bersama, bukan milik satu kaum. Dan Nabi Ismail adalah simpul penting dari rantai panjang itu yang menghubungkan Ibrahim dengan Muhammad, menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa keberkahan hidup Nabi Ismail alaihissalam bukan pada panjangnya cerita, tetapi dalam-dalamnya makna dan luasnya pengaruh. Seorang nabi yang lahir dari kesabaran, dibesarkan dalam ujian, dan meninggal dalam ketaatan. Namun risalahnya tetap hidup dalam setiap takbir dan sujud umat Islam hingga hari ini. Dan inilah warisan yang seharusnya kita jaga. Tauhid yang murni, salat yang terjaga, keluarga yang syalih, dan peran dalam menjaga pusat ibadah, sebagaimana dilakukan Nabi Ismail alaihi. Namun, bagaimana seharusnya kita sebagai umat akhir zaman mengambil pelajaran praktis dari seluruh perjalanan hidup beliau? Mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat akhir zaman mengambil pelajaran praktis dari seluruh perjalanan hidup beliau? Meneladani Nabi Ismail alaihissalam bukanlah sekadar mengenang kisahnya, melainkan menghidupkan kembali semangat ketaatan dan kesabaran dalam kehidupan kita hari ini. Dalam dunia yang penuh godaan dan kesibukan duniawi, keteladanan Nabi Ismail menjadi rujukan penting untuk menjaga kemurnian tauhid dan istiqomah dalam ibadah. Pertama, ketaatan tanpa syarat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ismail alaihissalam
mengajarkan kepada kita bahwa perintah Allah harus diutamakan di atas logika, perasaan, atau kepentingan pribadi. Ketika perintah datang, baik itu perintah salat, menutup aurat, menjaga lisan, atau menjauhi riba, kita harus menyambutnya dengan semangat. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kedua, peran penting dalam membangun keluarga yang bertauhid. Nabi Ismail bukan hanya anak yang taat, tapi juga kepala keluarga yang membina rumah tangga di atas nilai-nilai Islam. Allah memujinya dalam surah Maryam ayat 55. Dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Ini adalah pelajaran besar, bahwa mendidik keluarga agar tunduk kepada Allah adalah bagian utama dari dakwah, bukan sekadar urusan pribadi. Ketiga, bersabar dalam ujian, tanpa mengeluh kepada makhluk. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal di lembah yang tandus, menerima ujian disembelih, dan hidup dalam lingkungan pagan. Tapi tidak ada satu keluh kesah pun dalam kisahnya. Justru beliau hadir sebagai pribadi yang kokoh, karena sabar bukan hanya menahan diri, tapi ridha terhadap takdir Allah. Keempat, aktif menjaga syiar dan pusat ibadah umat Islam. Nabi Ismail membangun Ka'bah bersama ayahnya, menjaganya, dan menghidupkan ibadah di sekitarnya. Dalam konteks sekarang, kita bisa meneladaninya dengan memakmurkan masjid, menjaga salat berjamaah, mendukung dakwah, dan menolong agama Allah di tempat kita masing-masing. Kelima, menjadi bagian dari kelanjutan risalah. Kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad, penerus risalah tauhid yang bersambung dari Nabi Ismail. Maka kewajiban kita bukan hanya menjadi muslim yang baik, tetapi juga penyampai kebaikan, pembela kebenaran, dan penyeru kepada tauhid dalam lingkungan kita. Semua nilai ini bisa dijalankan siapapun, di zaman dan tempat manapun. Tak perlu menjadi nabi untuk menjadi pengemban nilai-nilai kenabian. Cukup dengan keikhlasan dan ketekunan, kita bisa menjadi penerus semangat Nabi Ismail alaihissalam di era modern. Dan itulah pesan utama dari kisah ini, bahwa setiap muslim bisa dan harus menjadi pribadi yang taat, sabar, dan bertanggung jawab terhadap risalah Islam, sebagaimana Nabi Ismail telah mencontohkannya. Namun perjalanan ini belum selesai. Dalam episode selanjutnya, kita akan menutup rangkaian kisah ini dengan mengulas warisan spiritual Nabi Ismail yang tetap hidup hingga hari ini, dan bagaimana ia menjadi bagian dari janji Allah yang agung kepada umat ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat akhir zaman mengambil pelajaran praktis dari seluruh perjalanan hidup beliau. Meneladani Nabi Ismail alaihissalam bukanlah sekadar mengenang kisahnya, melainkan menghidupkan kembali semangat ketaatan dan kesabaran dalam kehidupan kita hari ini. Dalam dunia yang penuh godaan dan kesibukan duniawi, keteladanan Nabi Ismail menjadi rujukan penting untuk menjaga kemurnian tauhid dan istiqamah dalam ibadah. Pertama, ketaatan tanpa syarat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa perintah Allah harus diutamakan di atas logika, perasaan, atau kepentingan pribadi. Ketika perintah datang, baik itu perintah salat, menutup aurat, menjaga lisan, atau menjauhi riba, kita harus menyambutnya dengan semangat. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kedua, peran penting dalam membangun keluarga yang bertauhid. Nabi Ismail bukan hanya anak yang taat, tapi juga kepala keluarga yang membina rumah tangga di atas nilai-nilai Islam. Allah memujinya dalam surah Maryam ayat 55. Dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Ini adalah pelajaran besar, bahwa mendidik keluarga agar tunduk kepada Allah adalah bagian utama dari dakwah, bukan sekadar urusan pribadi. Ketiga, bersabar dalam ujian, tanpa mengeluh kepada makhluk. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal di lembah yang tandus, menerima ujian disembelih, dan hidup dalam lingkungan pagan. Tapi tidak ada satu keluh kesah pun dalam kisahnya.
Justru beliau hadir sebagai pribadi yang kokoh karena sabar bukan hanya menahan diri, tapi ridha terhadap takdir Allah. Keempat, aktif menjaga syiar dan pusat ibadah umat Islam. Nabi Ismail membangun Ka'bah bersama ayahnya, menjaganya, dan menghidupkan ibadah di sekitarnya. Dalam konteks sekarang, kita bisa meneladaninya dengan memakmurkan masjid, menjaga salat berjamaah, mendukung dakwah, dan menolong agama Allah di tempat kita masing-masing. Kelima, menjadi bagian dari kelanjutan risalah. Kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad, penerus risalah Tauhid yang bersambung dari Nabi Ismail. Maka kewajiban kita bukan hanya menjadi muslim yang baik, tetapi juga penyampai kebaikan, pembela kebenaran, dan penyeru kepada Tauhid dalam lingkungan kita. Semua nilai ini bisa dijalankan siapapun, di zaman dan tempat manapun. Tak perlu menjadi nabi untuk menjadi pengemban nilai-nilai kenabian. Cukup dengan keikhlasan dan ketekunan, kita bisa menjadi penerus semangat Nabi Ismail alaihi salam di era modern. Dan itulah pesan utama dari kisah ini, bahwa setiap muslim bisa dan harus menjadi pribadi yang taat, sabar, dan bertanggung jawab terhadap risalah Islam, sebagaimana Nabi Ismail telah mencontohkannya. Namun perjalanan ini belum selesai. Dalam episode selanjutnya, kita akan menutup rangkaian kisah ini dengan mengulas warisan spiritual Nabi Ismail yang tetap hidup hingga hari ini, dan bagaimana ia menjadi bagian dari janji Allah yang agung kepada umat ini. Janji yang telah ditegaskan dalam wahyu dan ditegakkan dalam sejarah umat Islam. Nabi Ismail alaihi salam termasuk dalam daftar para nabi yang diberi janji khusus oleh Allah, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 176. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diberikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail bukanlah sosok kecil dalam sejarah kenabian. Ia adalah bagian dari mata rantai utama risalah yang berujung pada Nabi Muhammad, dan janji Allah untuk meninggikan para nabi ini tetap berlaku, termasuk meninggikan jejak dan ajaran Ismail di muka bumi. Janji Allah terlihat dalam berbagai bentuk. Pertama, dimuliakannya Ka'bah, rumah yang dibangun Ismail dan Ibrahim sebagai pusat ibadah seluruh umat Islam. Tak ada tempat di muka bumi ini yang 5 kali sehari dijadikan arah kiblat oleh lebih dari 1 miliar orang, kecuali Ka'bah. Dan ini adalah warisan Ismail yang nyata dan abadi. Kedua, kemuliaan dalam keturunan. Allah pilih Nabi Muhammad, penutup para nabi, dari keturunan Ismail. Ini bukan hanya kehormatan bagi Nabi Muhammad, tapi juga bentuk pemuliaan terhadap leluhurnya, termasuk Ismail. Sejarah membuktikan bahwa Ismail adalah jalur yang disucikan oleh Allah untuk membawa cahaya terakhir ke seluruh umat manusia. Ketiga, janji Allah terlihat dalam penjagaan terhadap ajaran Tauhid yang diajarkan Ismail. Meskipun zaman berganti dan berbagai ideologi datang silih berganti, ajaran La ilaha illallah tetap berdiri kokoh. Ini adalah buah dari doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah dari anak cucu kami umat yang